Tunggu saja sampai kau menangis. B** Jingan kecil ini akhirnya menyadari bagaimana rasanya gugup, nanti ketika dia meminta maaf padaku, barulah aku memberitahu identitas asli Xiao Qi. Ucap kakek Fu dalam hati. Detik berikutnya, dia mendengar Fu Xi bertanya dengan heran, Pak Tua, kenapa sudah selarut ini kau masih belum tidur? Waspadalah nanti kerutanmu bisa semakin banyak. Kakek Fu tercengang. Dasar cucu kurang ajar. Kakek Fu membanting cangkir tehnya di atas meja dan menatap Fu Xi dengan dingin. Apa kau tidak peduli apa yang sudah aku lakukan pada pacar kecilmu? Fu Xi tertawa ringan, jari tengahnya yang ramping dengan malas mendorong kacamatanya ke bawah, dan suaranya yang indah sedikit pelan berkata, aku bertemu dengan Nona Qi di lobi, apa kau juga menyukainya, kakek? Lihat, apa yang ku bilang. Ayolah, dia sangat baik, berikan saja cincin itu padanya, dengan begitu dia tidak akan pernah menderita. Bagaimanapun juga, Fu Xi telah tinggal di bawah atap yang sama dengan kakek Fu selama lebih dari 20 tahun dan Fu Xi tahu persis bagaimana temperamen kakek Fu. Hanya dengan melihat bagaimana keadaan Qigui, dia bisa tahu bahwa kakeknya sangat menyukainya. Kakek Fu langsung merasakan kemarahannya mulai datang kembali. Bocah gila ini, jika bukan karena dia yang tidak patuh dan sombong, pasti tidak akan terjadi hal semacam ini, bahkan dia saja tidak pernah melihat foto Xiao Qi. Kerutan di wajah kakek Fu tiba-tiba bertambah beberapa kali lipat. Sekarang dia bahkan berani menyumpahiku di hadapanku. Kakek Fu menyentakkan tangannya dengan marah dan naik ke lantai atas. Tunggu saja dan kau akan menangis. Qigui tidur larut malam, tetapi dia bangun pagi-pagi di keesokan harinya. Sun Yanyan terjaga sepanjang malam dan dia keluar dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Dia melirik Qigui, tetapi masih terlalu malu untuk bertanya siapa yang datang tadi malam. Setelah mereka selesai mandi, sarapan, dan pergi ke lobi, Liu Yiwei dan seorang dosen perempuan ternyata sudah menunggu mereka lebih dulu di lobi. Setelah beberapa saat, orang-orang dari kelompok Qiyan juga datang. Baru kemudian Liu Yiwei berkata, hari ini, penyelenggara kompetisi mengundang semua mahasiswa yang berpartisipasi untuk makan bersama. Pagi ini, pergilah ke perpustakaan seperti biasa, dan pada siang hari aku akan membawa kalian ke restoran yang sudah dipesan. Semua orang mengangguk, menunjukkan bahwa mereka telah mengerti. Pagi itu berjalan dengan lancar. Pada siang hari, Liu Yiwei membawa mereka semua naik taksi untuk pergi ke restoran yang telah mereka pesan. Acara ini diselenggarakan oleh unit kompetisi nasional, restoran yang dipesan tidak terlalu mewah, tetapi sangat nyaman. Ketika Liu Yiwei dan yang lainnya tiba, sudah ada beberapa mahasiswa dari universitas lain berkumpul di dalam sana. Mereka semua tidak saling mengenal sehingga ada sedikit ketegangan di antara mereka. Melihat 8 orang dari Universitas Kota Nan termasuk Qigui mulai memasuki ruangan, mereka semua tersenyum dengan ramah. Para dosen memiliki meja khusus, sehingga Liu Yiwei mengantarkan mahasiswanya ke meja mereka lebih dulu, sebelum dia pergi ke mejanya sendiri dengan seorang dosen perempuan. Ada keheningan sesaat di dalam ruangan. Qiyan memimpin untuk memecah kesunyian sambil tersenyum, halo semuanya, aku Qiyan dari Universitas Kedokteran Kota Nan, dan ini Su King. Qiyan memperkenalkan 8 orang yang duduk di sebelahnya satu persatu. Ruangannya sangat besar, ada sekitar 5 atau 6 meja yang tersedia, dan satu mejanya dapat menampung sekitar 20 orang. Ada juga 8 orang yang duduk di seberang, salah satunya bernama Wen Yan. Dia juga memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Dalam sekali, 2 kali perkenalan mereka semua menjadi akrab. Mereka adalah mahasiswa dari Haidu. Pendidikan kedokteran di Haidu tidak terlalu berkembang, dan 8 mahasiswa itu juga menyadari akan hal itu, sehingga mereka datang hanya untuk sekadar berpartisipasi dan tidak memiliki pikiran lain. Qigui duduk di meja sebelah kiri, dia sama sekali tidak berpartisipasi dalam obrolan para mahasiswa itu. Dia hanya menundukkan kepalanya sambil berkirim pesan dengan Jin Heksu, apa kakekmu baik-baik saja belakangan ini? Qigui masih memikirkan apa yang dikatakan oleh kakek Fu. Jin Heksu menjawab pesan Qigui dengan cepat, dengan nada yang sangat terkejut dia membalas, Kak Qi, kau kembali ke Beijing. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa, kakekku? Tidak apa-apa, dia dalam kondisi yang bersemangat. Tidak mungkin ada yang tidak beres dengan operasimu. Qigui menunduk, memikirkannya, dan tidak mengatakan apa-apa. Qigui berpikir, ketika dia punya waktu, dia harus mengunjungi rumah keluarga Jin secara langsung, sehingga dia bisa merasa yakin jika melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ketika dia sedang memikirkan hal itu, seorang mahasiswa dari Haidu tiba-tiba berseru, Xia Jinjin sudah datang. Dia bukan seorang mahasiswa biasa. Mendengar ucapan itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang menghentikan aktivitas mereka dan menatap 4 orang yang baru masuk melalui pintu restoran. Qigui juga melihat ke atas tanpa sadar. Terlihat 4 gadis itu mengenakan seragam Universitas Huaxia perlahan-lahan berjalan masuk, masing-masing mereka berjalan dengan kepala terangkat yang menunjukkan ekspresi percaya diri dan bangga di wajah mereka. Tampak gadis yang berada di tengah, yang dikagumi oleh semua orang, memiliki perawakan tinggi, kulit putih, dan fitur wajah yang biasa tidak terlalu cantik, namun memiliki wajah yang sangat khas, dengan aura dingin yang unik. Xia Jinjin benar-benar sempurna, suara-suara iri di sekitarnya mulai terdengar.
Penyelenggara jelas sangat mementingkan Xia Jinjin. Begitu anggota Xia Jinjin masuk, para staf secara pribadi membawa mereka menuju ke meja utama. Hanya makan saja, bukankah ini terlalu berlebihan? Su Nianian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Qi Yan meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Su Qing tiba-tiba berkata, dia bukan mahasiswa biasa. Cucu kedua dari keluarga Fu adalah pacarnya. Semua orang di meja itu tidak bisa berbuat apa-apa selain mengambil napas dalam-dalam. Mendengar nama keluarga Fu di Beijing, hampir tidak ada seorang pun di seluruh China yang tidak mengetahuinya. Hanya 4 kata, keluarga Fu dari Beijing, dapat dikatakan identik dengan mereka yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di seluruh China. Seorang jenius yang menjanjikan serta calon nyonya muda kedua masa depan keluarga Fu, itu sungguh menakjubkan. Hal pertama memanglah yang terbaik untuk membuat mereka semua iri, tetapi yang kedua juga cukup menakutkan. Kalau saja aku bisa memiliki setengah saja dari miliknya, kata Jiang Nuan dengan rasa sedikit cemburu. Setiap gadis tidak ada yang tidak ingin menikah dengan pangeran tampan. Tidak ada orang lain yang mengatakan sepatah kata pun, dan mereka semua dalam suasana hati yang rumit. Su Nianian menoleh untuk melihat Qi Gui. Tanpa sadar, dia memikirkan, kakek Fu, tadi malam. Setelah mengalami begitu banyak kejutan, dia tidak bisa jika tidak berpikir ke arah tingkatan yang lebih atas ketika dia melihat semua orang yang muncul di samping Qi Gui. Ekspresi Qi Gui masih acuh tidak acuh, menatap tenang ke depan, tidak menatap Xia Jinjin seperti yang lain. Xia Jinjin tiba di mejanya, dan segera semua orang mulai melayani. Pada saat itu, semua orang dapat melihat bahwa dia adalah tokoh utama hari itu. Saat makan, semua orang datang ke mejanya baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional akan bertanya tentang lawan mereka terlebih dahulu, dan tentu saja mereka juga tahu betul tentang bintang di Beijing ini. Xia Jinjin bukan hanya mahasiswa Universitas Huaxia biasa. Sekarang dia tidak hanya magang dengan Akademisi Wei, tetapi bahkan baru-baru ini menjadi pasangan cucu kedua dari keluarga Fu. Semua orang tahu itu. Kalau mereka dapat memiliki hubungan baik dengan Xia Jinjin, di masa depan, mungkin saja mereka akan punya kesempatan untuk berbicara dengan Akademisi Wei, atau dengan tuan muda kedua dari keluarga Fu. Meskipun jika tidak bisa masuk ke Universitas Huaxia, akan sangat mudah untuk pergi ke universitas kedokteran bagus lainnya di Beijing. Saat makan, Xia Jinjin dikelilingi oleh bintang dan bulan. Kecuali Su Nianian, Chu Jia, Yi Rui dan Qi Gui yang tidak bergerak, bahkan Su Qing pergi ke Xia Jinjin untuk mengucapkan beberapa patah kata. Setelah makan malam, tidak ada yang pergi dari sana, tetapi tetap berkumpul di sekitar Xia Jinjin untuk mengobrol. Qi Yan melirik Qi Gui dengan sengaja, dan berkata kepada Xia Jinjin sambil tersenyum, Kak Xia, aku dengar bahwa kakek Fu memiliki temperamen yang buruk, apakah kau pernah bertemu dengannya secara langsung? Benar-benar seperti bos besar di dalam novel. Pertanyaan yang diajukan oleh Qi Yan merupakan pertanyaan yang ditanyakan dalam hati semua orang. Entah itu keluarga Fu atau kakek Fu, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa disentuh semua orang sepanjang hidup mereka. Tidak ada yang tidak penasaran. Xia Jinjin mendengar Qi Yan mengatakan ini, matanya yang dingin melintas di wajah orang-orang yang jelas penasaran. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan acuh tidak acuh, Fu Wen berkata padaku, kakek Fu mengundangku ke rumah keluarga Fu untuk makan malam minggu depan. Sebuah kalimat yang tiba-tiba membangkitkan suara iri. Itu keluarga Fu. Keluarga Fu, kepala dari 4 keluarga bangsawan di Beijing. Berapa banyak orang yang memeras otak mereka dan ingin memiliki sedikit saja hubungan dengan keluarga Fu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Xia Jinjin belum lulus, tapi dia bisa pergi ke rumah keluarga Fu untuk makan malam, dan itu diundang oleh kakek Fu sendiri. Bahkan Chu Jia dan Yi Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, Xia Jinjin terlalu membuat iri. Dia benar-benar seperti bos besar di Cina. Su Nianian hanya terdiam, mau tidak mau dia melirik Qi Gui lagi. Melihat Qi Gui duduk di meja, jari-jarinya yang ramping memegang ponsel, mata aprikotnya yang gelap sedikit terkulai, seluruh perhatiannya tertuju pada ponselnya, dan dia tidak memperhatikan topik para mahasiswa itu. Su Nianian tidak bisa berhenti memikirkan soal, kakek Fu, kata yang diucapkan Qi Gui dengan santai kemarin malam. Kerumunan sebelah Xia Jinjin mengatakan beberapa kata lagi. Kak Xia, sudah waktunya pergi ke ruang latihan. Gadis di sebelah Xia Jinjin tiba-tiba mengingatkan. Xia Jinjin melihat arloji di pergelangan tangannya, dan berdiri tanpa ekspresi, maaf, aku akan pergi ke ruang latihan. Ruang latihan, Jiang Nuan tercengang, apakah ini tempat yang diatur oleh penyelenggara untuk berlatih praktik klinis? Ayo pergi bersama. Karena masih ada waktu lebih dari setengah bulan sebelum kompetisi nasional, pihak penyelenggara sengaja menyewakan satu-satunya tempat simulasi medis di Beijing agar para mahasiswa dapat berlatih dengan bebas sehingga tidak akan menjadi mahasiswa yang kurang berlatih. Tempat simulasi medis ini didanai dan dibangun oleh keluarga Fu, dan tempat ini tidak ada di semua negara, hanya ada di kota Beijing. Tempat simulasi medis ini mencakup area yang luas serta mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh profesi medis. Bahkan tempat ini disebut sebagai Tanah Suci oleh seluruh mahasiswa medis.
Setiap tahun dalam ujian masuk perguruan tinggi, semua orang berusaha untuk diterima di Universitas Huaxia. Hal itu terjadi, salah satunya karena tempat simulasi medis yang berada di Universitas Huaxia. Selain itu tempat simulasi medis ini juga terbuka untuk mahasiswa kedokteran kapan saja dan dari mana saja. Bagaimanapun, kedokteran berbeda dari profesi lain, yang dapat berlatih kapan saja dan di mana saja. Memiliki tempat profesional seperti itu setara dengan memenangkan kompetisi mahasiswa kedokteran dari daerah lain sejak di garis start. Bahkan Qian sangat bersemangat ketika dia tahu bahwa dia akan pergi ke sana hari ini. Tanpa diduga, ketika teman sekelas perempuan itu mendengar pertanyaan Jiang Nuan, dia hanya meliriknya dengan sedikit jijik, dan berkata dengan ringan, "Kaksia pergi ke tempat simulasi medis di sebelahnya." Begitu kata-kata itu keluar, tatapan semua orang pada Xia Jinjin menggambarkan rasa kekaguman. Saat itu, keluarga Fu membangun 2 lokasi simulasi medis dengan luas total lebih dari 2.000 meter persegi. Selain tempat penelitian medis yang dibuka untuk masyarakat umum, ada satu lagi yang hanya terbuka untuk para jenius medis yang diakui oleh keluarga Fu dan negara. Semua peralatan, instrumen, dan peralatan di dalamnya adalah yang paling canggih di dunia dan akan diperbarui setiap 3 bulan sekali. Menurut cerita, tempat simulasi medis ini saja menelan biaya 200 juta yuan untuk pembangunan dan persediaan peralatan, belum lagi biaya penggantiannya setiap 3 bulan sekali. Mereka menghabiskan investasi dan harga yang begitu besar untuk memastikan mahasiswa kedokteran tersebut dapat secara langsung berpartisipasi dalam pekerjaan penelitian medis domestik terbaru, segera sesaat setelah mereka lulus. Justru karena itulah kriteria seleksinya sangat ketat. Tidak hanya mereka harus memiliki bakat yang luar biasa, tetapi mereka juga harus memiliki usaha yang keras, daya tahan, dan kecintaan yang tulus terhadap dunia pengobatan. Setiap tahunnya orang-orang yang dapat diakui oleh keluarga Fu hanya ada 1 atau 2 orang saja, hal itu sangatlah langka. Xia Jinjin bisa dikenal oleh keluarga Fu serta dapat menggunakan tempat itu dengan bebas, hal itu saja cukup untuk menunjukkan keunggulannya. Tidak heran jika dia disukai oleh tuan muda kedua dari keluarga Fu. Semua orang berpikir masam dan iri, dan mereka semua mengikuti Xia Jinjin untuk mengantarnya keluar. Qian dan Su Qing berada di garis depan. Ketika dia berada di samping mobil, Xia Jinjin tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Su Qing. Ini baru yang bisa dikatakan bos besar. Su Qing tercengang. Xia Jinjin tampak merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, "Apa kau mau pergi bersama?" Sebelum Su Qing bisa bereaksi, Qian bertanya dengan gembira, "Bisakah kita ikut juga?" Dia belum pernah ke tempat simulasi medis, tetapi sebagai mahasiswa kedokteran, dia tidak asing dengan hal itu. Secara alami, mereka juga tahu bahwa, hanya orang yang diakui oleh keluarga Fu yang bisa masuk. Xia Jinjin mengangguk tanpa ekspresi, "Ketika aku datang, Fu Wen bilang kalau aku bisa membawa beberapa teman ke sana. Tuan Fu benar-benar memanjakanmu." Jiang Nuan berkata dengan iri. Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga sama irinya. Siapa yang tidak ingin memiliki seorang kekasih yang kaya dan berkuasa serta sangat memanjakannya? Ketika Sun Yanyan dan Qi Gui berjalan keluar paling akhir, orang-orang di depan mereka menghalangi jalan karena mereka semua mengantar Xia Jinjin ke depan. Sebenarnya Qi Gui dan Sun Yanyan pergi bukan untuk mengantar Xia Jinjin seperti yang lain, tetapi karena yang lain menghalangi jalan, membuat Qi Gui dan Sun Yanyan tidak bisa melewatinya. Mendengar kata-kata sebelumnya, Sun Yanyan menoleh dan berkata kepada Qi Gui, "Kak Qi, aku pikir aku juga bisa menemukan pacar sebaik Tuan Muda Fu untuk memanjakanmu." Qi Gui sedang melihat informasi di ponselnya, dan ketika dia mendengar kata-kata Sun Yanyan, dia mengangkat matanya dengan ringan, "Hah? Tidak perlu, aku bisa melakukan hal sederhana seperti itu sendiri." Sun Yanyan, Chu Jia, dan Yi Rui hanya bisa terdiam. Gila, ini baru namanya bos besar. Xia Jinjin, Qian, Su Qing, Kong Wen, dan Jiang Nuan pergi di depan mata semua orang yang memandang iri. Tidak lama kemudian, Liu Yiwei dan dosen perempuan datang dan memberitahu Qi Gui bahwa mereka harus naik bus ke tempat simulasi medis. Bagaimana dengan Qian dan yang lainnya? Dosen perempuan itu segera menyadari bahwa Qian dan yang lainnya telah pergi. Chu Jia secara singkat menjelaskan beberapa kata. Dosen perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Tuan Liu, Qian dan Su Qing di bawah bimbinganmu benar-benar hebat." Liu Yiwei tersenyum, "Mahasiswaku semuanya luar biasa. Bus sudah datang, dan para dosen dari universitas lain juga datang untuk mengatur mahasiswa mereka agar berbaris untuk naik bus." Qi Gui dan kelompoknya duduk di dekat jendela di sebelah kiri. Sun Yanyan berpikir untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa mengerti, kenapa Xia Jinjin mengundang kelompok Su Qing. Xia Jinjin sendiri adalah bakat utama yang dibudidayakan oleh negara, dan memiliki masa depan yang menjanjikan, belum lagi hubungannya dengan tuan muda kedua dari keluarga Fu. Xia Jinjin di masa depan, jika benar menikah dengan keluarga Fu, itu berarti posisinya hanya ada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Apa masih perlu Xia Jinjin mengambil inisiatif untuk berteman dengan keluarga Su? Chu Jia dan Yi Rui juga tidak tahu banyak. Lagi pula, mereka hanyalah mahasiswa yang belum pernah keluar ke lingkungan masyarakat, jadi ada beberapa hal yang belum mereka pahami.
Su Nianyan hanya bertanya dengan ringan, dan tidak berpikir dia bisa mendapatkan jawaban. Baru saja Su Nianyan memikirkan topik berikutnya, dia tiba-tiba mendengar Qi Gui dengan tenang berkata, dia sangat pintar. Mengundang Su King hanyalah upaya baginya, untuk membuat keluarga Su mengingatnya, itu hanya sedikit keuntungan namun tidak rugi juga baginya. Ketiganya terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Su Nianyan berkata dengan terkejut, Kak Qi, kau juga mengerti tentang hal seperti ini. Biasanya, Qi Gui selalu tenang dan tampak acuh tidak acuh, tidak tertarik pada apapun, tidak seperti tipe orang yang cantik dan ramah. Chu Jia dan Yi Rui juga menatap Qi Gui dengan heran. Qi Gui diam sejenak. Dia melirik mereka bertiga tanpa banyak berkata-kata, kalian akan mengerti ketika kalian sudah mulai magang di masa depan. Rumah sakit sekian lama menjadi tempat di mana hati dan rasa kemanusiaan manusia dapat diekspos. Setelah lama berada di sana, kalian dapat melihat semua jenis monster di dalamnya. Banyak hal yang secara alami akan dipahami. Su Nianyan dan yang lainnya tidak mengerti, tetapi samar-samar mereka merasa bahwa jika bertanya lagi, itu akan mengungkapkan IQ rendah mereka, sehingga mereka dengan bijak memilih untuk diam. Tidak lama kemudian, bus berhenti di depan tempat simulasi medis. Para siswa turun satu demi satu, dan sekilas, mereka melihat tempat simulasi di sebelah, yang hanya terbuka untuk kaum elit. Meskipun dua tempat simulasi medis itu bersebelahan, namun mulai dari gerbangnya saja kedua tempat itu benar-benar tampak berbeda. Di tempat simulasi yang terbuka untuk mahasiswa biasa, gerbangnya dijaga sederhana, mirip dengan kereta bawah tanah, dapat dengan mudah dilewati hanya dengan menggesekkan kartu tanda mahasiswa. Di tempat simulasi kedua, ada orang-orang berseragam profesional yang secara khusus menjaga dan memeriksa. Mereka sekitar 15 menit lebih lambat dari Xia Jinjin dan yang lainnya, tetapi sekarang, Xia Jinjin dan yang lainnya masih diperiksa di depan pintu. Aku benar-benar ingin masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya, kata Su Nianyan ringan dengan sedikit iri. Namun Su Nianyan tidak mengerti, tiba-tiba saja Qi Gui menjawab ucapannya dengan tenang, kalau begitu masuk saja. Tidak berpikir apa harga yang harus dia bayar. Su Nianyan tercengang. Dia dengan cepat berkata, Kak Qi, aku hanya bercanda. Sebelum kata-katanya selesai, Qi Gui benar-benar berjalan ke sana. Dia tidak sedang bercanda. Su Nianyan dan yang lainnya sedikit tercengang, setelah tersadar mereka bergegas mengikuti di belakang Qi Gui. Di samping, mahasiswa lain yang sedang mengantri juga melihat pemandangan ini dan memandang Qi Gui dan kelompoknya dengan rasa ingin tahu. Siapa mereka? Kenapa mereka pergi ke sana? Seseorang bertanya dengan curiga. Ada juga orang yang memiliki hubungan baik dengan Qi Yan sebelumnya, dia mengenali Qi Gui dan mencibir, dia adalah kakaknya Qi Yan. Mungkin dia melihat adiknya diperlakukan secara istimewa oleh kakak Xia, dan mengira tidak apa-apa jika dia pergi juga untuk minta diajak. Benarkah? Apa ada orang yang tidak punya otak seperti itu? Semua orang tertawa dan menonton Qi Gui dan ketiga temannya, menanti untuk melihat pertunjukan yang menyenangkan. Dosen perempuan itu berdiri di samping dan merasa malu ketika dia mendengar perkataan mahasiswa-mahasiswa ini. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Qi Gui dan kelompoknya bisa mendapatkan peringkat 10 besar dalam kompetisi provinsi. Mungkinkah Dekan Lin begitu bingung sehingga dia tidak peduli dengan reputasi universitas lagi, dan tidak peduli dengan apa yang telah mereka lakukan di belakangnya. Dosen perempuan itu mengerutkan kening, maju selangkah, dan ingin menyeret Qi Gui dan yang lainnya kembali. Tapi begitu dia mengambil langkah, dia dihentikan oleh Liu Yiwei. Bu Zhang, biarkan mereka pergi. Liu Yiwei berkata sambil tersenyum, jika mereka benar-benar tidak bisa masuk, mereka pasti akan kembali. Dosen perempuan itu memandang Liu Yiwei dengan marah, Tuan Liu, kau biasanya memang memanjakan mereka, aku tidak begitu peduli. Tapi kali ini, mereka mempermalukan Universitas Kedokteran Kota Nan kita. Apa pantas bagimu untuk memanjakan mereka seperti ini? Liu Yiwei tersenyum dan melambaikan tangannya, tunggu saja. Mungkin ini tidak akan memalukan. Kalau tidak memalukan, apalagi yang bisa terjadi? Dosen perempuan itu berpikir dengan jijik, tetapi ada dosen dan mahasiswa dari universitas lain di sana, sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di samping dengan tangan terlipat dan mencibir, Tuan Liu, aku pasti akan memberitahu Dekan Lin tentang kejadian hari ini. Di sisi lain, Qi Yan dan yang lainnya juga melihat kelompok Qi Gui datang. Mereka sedang menjalani pemeriksaan keempat, dan Qi Yan telah menunggu dengan tidak sabar, jadi dia hanya berkata, hei, kenapa mereka ada di sini juga? Mengikuti suara Qi Yan, Xia Jinjin dan yang lainnya juga menoleh. Ketika dia melihat Qi Gui, alis Xia Jinjin sedikit berkerut. Apa yang mereka lakukan di sini? Ucap Jiang Nuan dengan suara yang dalam. Semua orang yang ada di sana juga berpikiran sama dengan Jiang Nuan, mungkinkah dia ingin menggunakan reputasi Yan Yan untuk bergabung tanpa rasa malu. Wajah Su King berubah menjadi sedikit buruk. Qi Yan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Kak Xia, maafkan aku, tidak usah pedulikan jika kakakku mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal nanti. Xia Jinjin mengangguk tanpa ekspresi, dia tidak mengatakan apapun, Xia Jinjin hanya menatap Qi Gui dengan sedikit jijik di matanya. Di bawah perhatian semua orang,
Qi Gui membawa Sun Yanyan dan lainnya berjalan perlahan ke arah Xia Jinjin dan lainnya. Hanya ada satu pintu, dan Qi Gui dengan sopan berbaris di belakang keempat orang itu dengan tenang sesuai peraturan. Kakak, Qi Yan memanggil dengan ragu-ragu. Dia takut dengan apa yang akan dikatakan Qi Gui, jadi dia memblokir topiknya terlebih dahulu. Apa kau akan masuk ke sini juga? Pemeriksaannya sangat rumit, kami sudah menunggu 20 menit. Ketika Qi Yan mengatakan itu, Qi Gui tidak berkata apa-apa, bahkan dia tidak berharap untuk Xia Jinjin membawanya masuk. Xia Jinjin melirik Qi Yan dengan setuju. Kakak perempuannya tidak terlihat pintar, tetapi adik perempuannya cukup pintar. Ucap Xia Jinjin dalam hati. Sebenarnya membawa kelompok Suking saja, itu sudah tidak sesuai dengan peraturan, namun hal itu bisa dilakukan karena hubungannya dengan Fu Wen. Jika Xia Jinjin membawa beberapa lagi, Xia Jinjin khawatir itu akan menyebabkan ketidakpuasan keluarga Fu. Xia Jinjin tidak berpikir Qi Gui memiliki nilai yang layak untuk masuk ke sana juga. Selanjutnya bab 171 menamparkan dengan sopan.